Pemirsa, makan tahu tempe kayaknya biasa ya. Bahkan menu satu ini menjadi salah satu hidangan yang hampir selalu tersedia di mana saja. Misalnya tempe orek, keripik atau mendoan yang disiram bersama kuah kacang. Nikmat ya pemirsa. Tempe, tahu atau susu kedelai merupakan makanan favorit masyarakat. Bukan hanya murah dan bisa dijangkau oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa dan juga orang tua. Karena kandungan nutrisi kacang kedelai yang cukup tinggi dan baik bagi kesehatan tubuh kita. Lalu pemirsa, tahu nggak ya apa sih manfaat kedelai bagi tubuh? Yang paling sering sih kalau di rumah tempe ya. Nggak harus seminggu sekali sih ya. Jadi lagi tergantung kalau anak-anak tuh lagi mau apa enggak gitu. Biasanya ya dibikin digoreng atau misalnya sambal goreng tempe gitu. Kedelai cukup sering untuk mengkonsumsinya sih. Paling kalau untuk ibu masak di rumah kayak tempe, tahu dan beli-beli paling kayak susu kedelainya sih gitu. Kalau aku pun kan lagi diet juga dan susu kedelai bagus sih buat mengganti konsumsi susu sapi. Jadi kalsium yang nggak didapat dari susu sapi pakai susu kedelai. Nah pemirsa, meski umum dikonsumsi masyarakat, ada banyak loh fakta dan mitos seputar kedelai di masyarakat. Fakta mitos pertama adalah olahan kedelai bisa dikonsumsi sebagai makanan pengganti daging. Nah, itu fakta atau mitos? Itu fakta. Kenapa saya katakan fakta? Karena komposisi dari kedelai, contohnya tempe, tahu ya, salah satu produk daripada kedelai, itu mengandung gizi yang sama dan tidak kalah dengan lauk hewani. Jadi seseorang yang mengasup produk kedelai sehari-harinya di samping makanan yang lain tidak usah khawatir akan tercukupi gizinya. Pemirsa, seorang dengan penderita alergi terhadap laktosa biasanya memilih konsumsi susu kedelai sebagai pemenuhan nutrisi, terlebih bagi ibu hamil maupun menyusui, yang memang membutuhkan kalsium dan protein untuk membantu kesehatan janin dan juga balita. Namun kabarnya nih pemirsa, kalau ibu hamil mengkonsumsi susu kedelai bisa sebabkan adanya gangguan hormon dan juga kelainan seksual. Nah, itu fakta atau mitos? Itu mitos, karena terbukti rakyat kita di pedesaan dan sebagian di perkotaan yang mengonsumsi tempe karena kemampuan atau daya beli ya, ternyata anak yang dilahirkan baik-baik saja, dan anak yang sejak dilahirkan sampai berusia TK atau SD yang banyak diberikan menu tempe atau tahu atau produk kedelai lainnya, bahkan pada anak-anak yang dikatakan alergi terhadap susu sapi, diberikan susu dari soya, dari kedelai. Tidak ada perubahan apapun pada anak-anak itu. Jadi itu tidak benar. Pemirsa, Anda khawatir angka timbangan berat badan Anda meningkat? Tapi Anda termasuk yang hobi makan, terutama fast food seperti aneka olahan daging dan saus yang menggoda di tangkup lembaran roti. Tentu menggugah selera. Dijamin sudah pasti berat badan Anda akan terus meningkat. Tapi pemirsa, katanya nih, kalau Anda mengganti sumber protein hewani seperti daging dengan protein nabati seperti olahan kedelai, Anda tak perlu takut berat badan bertambah. Karena kedelai baik bagi pelaku diet. Itu fakta atau mitos? Itu fakta, fakta sekali. Karena apa? Kita ingat untuk melakukan diet, terutama orang yang berat badannya berlebih atau obes, kita harus membatasi jumlah makanan kita. Tetapi kita tidak boleh mengulangi kandungan gizi yang kita makan setiap harinya. Dengan kita mengonsumsi produk-produk kedelai seperti tahu, tempe, susu kedelai, sudah pasti kita mendapatkan jumlah asupan protein yang cukup. Dan satu lagi, kita akan mendapatkan asupan serat yang cukup tinggi, sehingga rasa kenyang kita akan lebih lama. Jadi kita tidak mudah makan lagi. Jadi sangat baik produk-produk kedelai untuk membantu program diet kita. Semakin bertambahnya usia, tentu kepadatan tulang akan terus mengalami penurunan.
karena menurunnya proses pembentukan sel dalam tubuh. Sehingga risiko terkena penyakit osteoporosis pun akan terus meningkat. Nah, untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, masyarakat biasanya mengkonsumsi sejumlah suplemen nutrisi tulang yang sudah tersedia di pasaran, baik dalam bentuk kapsul atau kaplet juga susu sapi. Lalu bagaimana ya dengan kedelai? Fakta atau mitos kalau konsumsi kedelai bisa mencegah osteoporosis? Betul, ini fakta. Kenapa? Karena produk kedelai, misalnya tempe, tahu, susu kedelai, itu mengandung yang kita bilang suatu zat isoflavon yang akan memperbaiki absorpsi atau penyerapan daripada kalsium saat kita bersama-sama makan dengan makanan yang lain. Jadi dengan kita memperbaiki penyerapan daripada kalsium yang mana itu adalah komposisi daripada tulang kita, kita akan mempertahankan densitas atau kepadatan dari tulang kita. Jadi begitu kita padat tulang, kemungkinan kita menderita osteoporosis juga akan makin lambat. Penyakit kanker menjadi momok menakutkan bagi semua orang. Menurut laporan terbaru tahun 2018 yang dirilis oleh International Agency for Research on Cancer, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, diperkirakan ada sekitar 18,1 juta kasus kanker baru dan 9,6 juta kematian yang terjadi pada tahun 2018. Nah, supaya Anda terhindar dari kanker, ayo ubah gaya hidup Anda dengan rutin berolahraga, hindari stres dan konsumsi makanan sehat seperti kedelai. Karena katanya dengan mengkonsumsi kedelai dan olahannya akan mencegah penyakit kanker. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Kenapa? Karena produk-produk kedelai itu kaya akan antioksidan, tinggi protein dan lemaknya adalah lemak baik. Dan kita ingat bahwa salah satu penyebab atau memberikan kontribusi terjadinya penyakit kanker adalah lemak jenuh yang tidak baik.